Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih dengan kami di 5 menit penuh harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang kitab Hakim-Hakim. Kita sampai sekarang hakim yang kedua, Hakim Ehud. Ini hakim yang kedua yang diangkat oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ehud itu artinya bergabung dengan erat atau bersatu. Bapak Ibu, setelah kematian Otniel, seperti biasa, orang Israel kemudian kembali berbuat jahat di mata Tuhan, menyembah berhala lagi, sehingga kemudian Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditindas oleh orang-orang Moab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka ditindas oleh orang-orang Moab di masa zamannya Ehud setelah kematian daripada Otniel. Nah, Ehud itu dari suku Benyamin. Dia dari suku Benyamin, cukup menarik. Benyamin artinya adalah tangan kanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti kata Benyamin sebagai tangan kanan. Tapi Ehud itu justru tangan kanannya tidak berfungsi. Dia seorang yang kidal, Ehud itu. Dia di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu lebih tepat digunakan bukan dia tangan yang kidal, tapi dia tangan kanannya tak berfungsi. Mungkinkah lumpuh, kita tidak diberitahu Bapak Ibu, tapi yang pasti tangan kanannya tidak bisa digunakan sehingga dia menjadi seorang yang kidal Bapak Ibu. Dia punya kelemahan yang mencolok untuk orang di zaman itu. Orang zaman itu semua orang tangan kanan berperang dengan kekuatan tangan kanan, sementara dia tangan kanannya begitu lemah. Dia hanya menggunakan tangan kiri. Tapi Ehud dipakai Tuhan luar biasa sebagai hakim di Israel Bapak Ibu. Nah, ketika Otniel mati, maka Raja Eglon itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orangnya gemuk. Raja Eglon itu menindas Israel selama 18 tahun. Nah, Ehud ini punya sebuah pedang yang bermata dua. Dia bunuh Eglon yang gemuk itu sampai terburai semua isi perutnya, berceceran begitu rupa. Itu yang dicatat oleh kebenaran firman Allah Bapak Ibu. Dengan tangan kidalnya. Di bawah kepemimpinan Ehud, bangsa Israel mengalami ketentraman 80 tahun lamanya. Ehud seorang yang punya kelemahan mencolok di zamannya. Tapi oleh Roh Allah, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan itu, dia dipakai Tuhan. Justru kelemahan yang mencolok, Tuhan gunakan tangan kirinya untuk menjadi seorang yang hebat, pemimpin yang hebat. Kita bisa belajar apa Bapak Ibu dikasihi Tuhan dari cerita tentang Hakim Ehud ini Bapak Ibu, kita bisa belajar banyak hal sebenarnya, tapi sekurang-kurangnya bagian ini. Setiap orang punya kelemahannya masing-masing. Tidak peduli berapa hebat dokter yang menangani proses kelahiran kita. Tidak peduli berapa hebat seorang ibu menjaga kandungannya dengan penuh kehati-hatian, mengkonsumsi makanan yang terbaik, memikirkan hal yang terbaik, mendengar musik yang terbaik, dididik yang terbaik, enggak peduli. Begitu seseorang lahir, setiap orang punya kelemahan dan kekurangannya sendiri. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita terkena yang namanya original sin, dosa turunan itu. Karena itulah setiap orang punya kelemahannya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak peduli seperfect apa kelihatan seseorang. Barangkali kita melihat orang itu begitu sempurna, multi talent, dia hampir bisa semua hal. Tapi setiap orang punya kelemahannya sendiri Bapak Ibu. Poinnya adalah di sini. Seperti Ehud punya kelemahan mencolok, tangan kanannya tak berfungsi. Tapi Tuhan gunakan tangan kiri. Dia punya pedang yang sangat tajam bermata dua yang begitu terkenal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu? Setiap kita punya kelemahan, iya. Tapi kita tidak boleh bersembunyi di balik kelemahan kita. Kita tidak boleh bersembunyi di balik kekurangan kita untuk kemudian tidak mau melayani Allah dan dipakai oleh Allah di marketplace, dimanapun kita berada. Bapak Ibu sering kali malah melalui kelemahan-kelemahan kita yang mencolok, membawa kita bersandar kepada Allah, membawa kita berserah kepada Allah, sehingga kuasa Allah bekerja dengan sempurna melalui kelemahan kita tersebut. Rasul Paulus berkata demikian, ketika dia meminta duri dalam daging dicabut dari dirinya. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja dengan sempurna. Poinnya Bapak Ibu, setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan, tapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak melayani Allah,
untuk kita tidak bekerja yang terbaik bagi Allah. Justru sebaliknya, kelemahan itu kita pakai menjadi sebuah kesempatan untuk bersandar kepada Allah. Waktu melalui kelemahan kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka kuasa Allah bekerja dengan sempurna melalui kelemahan itu. Bapak Ibu, mari kita pikirkan bagian ini bersama-sama sambil Bapak Ibu beraktivitas, renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.